Salam kreatif untuk anak-anak semua. Di video kali ini kita akan belajar membuat atau menciptakan sebuah ragam hias dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang berada di sekitar kita, akan kita jadikan inspirasinya. Nah, sekarang ini kita sudah menemukan model, yaitu tumbuh-tumbuhan yang akan kita ubah nanti menjadi sebuah ragam hias. Silahkan cek kelanjutan videonya. Nah, jadi model berupa bunga sudah kita dapatkan. Banyak yang menyebut kalau ini namanya bunga, kalau di Bapak ini namanya bunga beduri ya. Jadi sebelum kita menggambar ragam hiasnya, kita perhatikan benar-benar bentuknya dulu seperti apa. Amati bentuk dari objek yang akan kita ubah menjadi ragam hias. Ada bunga, kemudian ada bunga kecil-kecil yang masih belum mekar. Itu bentuknya bulat. Nah, sekarang sebelum kita lanjut menggambar atau membuat ragam hias, coba kita gambar dulu bentuk asli dari bunga ini sendiri. Seperti di bab sebelumnya kita sudah belajar menggambar flora, fauna dan alam benda, kita juga perhatikan di sini juga ya. Jadi kita buat dulu bentuk asli bunga yang akan kita jadikan model dalam pembuatan ragam hias. Perhatikan benar-benar detail dari model yang kita gunakan. Ya, jadi sebelum kita mengubahnya menjadi ragam hias, kita harus tahu dulu bentuk dasar dari objek tersebut. Jadi kita gambar dulu bentuk aslinya seperti apa. Dari gambar aslinya kita nanti akan ubah. Dalam istilah ragam hias itu kita sebut dengan stilasi atau stilirisasi ya. Stilasi itu sendiri berarti kita melebih-lebihkan bentuk dari bentuk aslinya, atau juga bisa menyederhanakan dari bentuk objek aslinya ya. Nah, ini bentuk asli dari bunga yang akan kita jadikan model untuk menggambar ragam hias. Nah, jadi seperti ini bentuk aslinya. Nah, nanti kita akan mungkin sederhanakan lagi bentuknya agar tidak terlalu rumit, agar anak-anak bisa nanti membuatnya sendiri, mungkin dengan objek yang berbeda. Nah, ini bunganya sudah kita buat ya. Bunga dengan 5 kelopak, itu juga dibuat 5 kelopak. Kelopak bunga. Kemudian ini ada bunga yang masih belum mekar. Bentuknya sederhana saja, bulat. Nah, kita buat dulu bentuk aslinya sama seperti yang tadi. Kemudian nanti akan kita stilasi lagi, yaitu berikan gaya. Entah itu dilebih-lebihkan atau disederhanakan. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk gambar asli dari objek yang kita gunakan ini. Kemudian kita coba dulu, karena ini prosesnya mencoba-coba ya. Kalau gimana rasanya bagus, nanti kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Membuat ragam hias itu kita mengamati model yang sebenarnya, kemudian kita berikan penggayaan, entah itu melebih-lebihkan dari bentuk aslinya atau melakukan penyederhanaan. Intinya agar nanti menambah kesan keindahan dari objek yang kita gunakan itu. Nah, Bapak coba dulu pertama untuk penyederhanaan. Jadi tetap berdasarkan dengan objek awalnya itu memiliki
5 kelopak bunga dengan satu bunga yang ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi kelopak bunga itu Bapak coba buat melebih-lebihkan seperti ini. Ini disebut dengan stilasi. Nah, walaupun berbeda dengan bentuk aslinya, tapi paling tidak sedikit memiliki kemiripan. Nah, di gambar di objek aslinya juga memiliki 5 kelopak bunga, dan di gambar yang buat menambahkan stilasi ini juga memiliki 5 buah kelopak bunga. Nah, kemudian di bunga aslinya itu memiliki segi 5 bunga yang tengah-tengahnya itu. Nah, di dalam ragam hias ini juga Bapak buat sama. Nah, perhatikan yang ini. Nah, itu juga sama, di tengah-tengahnya ada ya. Jadi intinya cuma menyederhanakan atau melebih-lebihkan bentuknya saja, anak-anak. Nah, ini juga bunga yang belum kuncup ini coba kita berikan stilasi juga, berikan penggayaan juga. Nah, jadi bisa dilihat kita melebih-lebihkan bentuk dari awalnya, tapi tidak menghilangkan kesan dari objek aslinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini baru kita merancang motifnya saja. Nah, dari motif ini baru kita bisa buat ragam hiasnya, anak-anak. Kita buat. Nah, ini Bapak buat tangkai dari ragam hiasnya untuk menggabungkan bunga yang kita sudah buat tadi dan kuncup bunga atau bunga yang belum mekar itu. Nah, jadi di sini masih tahap mencoba-coba, kita melakukan percobaan. Semoga hasilnya nanti bisa memuaskan. Dalam pembuatan ragam hias ini juga anak-anak memerlukan ketelitian, kemudian kesabaran juga, agar nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan atau hasil yang maksimal. Nah, ini juga ada segi 5 di sini yang kita hubungkan ke kelopak bunganya. Nah, kurang lebih seperti itu, anak-anak. Nah, kemudian di sini Bapak coba membuat lagi bunga yang sama. Nah, coba kita taruh dulu 2 bunga dalam satu rangkaian ragam hias. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah atau di sekolah. Semoga pembelajaran tatap muka segera bisa dilaksanakan dan pandemi yang kita alami bisa segera berakhir, anak-anak ya. Mari kita sambil berdoa bersama. Nah, jadi Bapak sudah membuat 2 bunga di sini. Desainnya seperti ini. Kemudian setelah 2 bunga selesai, kita juga akan mencoba membuat bunga yang masih belum
mekar itu ya, bunga yang masih kuncupnya. Intinya begini anak-anak, semakin ramai kita membuat ragam hias itu, maka akan kemungkinan lebih bagusnya akan lebih tinggi. Hasilnya mungkin kemungkinan besar akan lebih bagus atau lebih maksimal. Jadi anak-anak di sini juga dituntut untuk kelihayannya, untuk memposisikan di mana saja ditaruh nanti motif-motif yang sudah kita buat. Jadi penempatan ini kita sebut dengan komposisi anak-anak ya. Jadi tidak di dalam makanan saja ada komposisi. Dalam istilah menggambar itu juga ada yang namanya komposisi. Jadi komposisi dalam menggambar itu adalah penempatan objek gambar di dalam sebuah media gambar anak-anak. Nah, contohnya menggambar ragam hias ini, kita mencarikan tempat-tempat di mana nanti kita taruh bunga yang kita gambar, kemudian kuncup bunganya seperti yang kalian bisa lihat dalam proses menggambar ini. Jadi Bapak buat 2 buah gambar bunga yang sudah mekar, kemudian 3 kuncup bunga yang belum mekar atau kuncup bunga ya. Kemudian Bapak tambahkan aksesoris-aksesoris untuk pendukung ragam hias ini. Nah, bisa kalian lihat. Jadi setiap kuncup bunga kalau Bapak tambahkan aksesoris itu berlaku juga untuk kuncup bunga yang lain. Itulah ragam hias anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa kalian lihat. Kemudian sampai sana kalau kalian masih belum merasa puas, kita bisa tambahkan lagi. Karena ini tidak ada yang realnya seperti apa. Cuma di sini kita yang mendesainnya. Jadi kita buat saja seperti apa yang kita inginkan anak-anak. Kalau merasa belum puas, tambahkan lagi gitu. Nah, jadi Bapak tambahkan goresan-goresan atau garis-garis itu menambah kesan agar tampak lebih ramai gambarnya. Semoga nanti kalian bisa mempraktekkannya sendiri dengan objek yang sama ataupun objek yang berbeda. Jadi anak-anak nanti dengan teman-teman yang lain boleh memakai objek yang sama, tapi belum tentu ragam hias yang kalian hasilkan itu akan sama. Objeknya boleh sama, tapi ragam hias yang dihasilkan kemungkinan besar akan berbeda karena orang yang mendesainnya itu juga berbeda-beda. Nah, jadi seperti ini yang Bapak buat. Jadi walaupun anak-anak menggunakan objek yang sama dengan yang Bapak gunakan, Bapak yakin kalau kalian mendesainnya sendiri itu pasti akan berbeda juga. Jadi setiap orang memiliki imajinasinya sendiri, kreativitasnya sendiri. Nah, ini Bapak sudah selesaikan satu rangkaian ragam hias, tapi tidak sampai di sini saja karena ragam hias itu semakin banyak semakin bagus. Jadi kita akan buat itu baru satu. Nah, jadi satu rangkaian ini kita akan buat terus menyambung jadi panjang anak-anak. Dengan catatan di sini Bapak berikan dia selang-seling di mana lengkungnya yang pertama misalnya ke arah kanan, nanti lengkung yang kedua ke arah kiri. Yang ketiga ke kanan lagi, yang keempat ke kiri lagi. Itu anak-anak ya. Bapak rasa anak-anak sudah familiar dengan pola itu, sudah diberikan oleh gurunya masing-masing tentang materinya itu. Nah, sekarang ini anak-anak tinggal mempraktekkan membuat ragam hiasnya.
Nah, ini Bapak coba membuatnya ulang. Sama seperti tadi, cuma kita tambahkan saja beberapa rangkaian lagi. Jadi prosesnya itu sama persis seperti yang kita buat di awal tadi. Di awal kita cuma buat satu rangkaian ragam hias. Untuk selanjutnya setelah desain kita punya, kita akan merangkainya menjadi beberapa. Nah, ini bisa diperhatikan prosesnya. Tadi sudah di awal sudah kita lakukan. Mungkin walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi dari desain pertama dengan desain yang kedua. Ini membuktikan bahwa dengan model yang sama, orang yang membuatnya sama, jadi ketika dibuat berulang-ulang itu hasilnya tidak akan sama persis karena dibuat oleh tangan manual. Nah, jadi itu sudah yang pertama, satu desain, satu rangkai ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua. Yang pertama itu lengkungnya tadi ke kanan. Yang sekarang kita lengkungkan ke kiri. Berlawanan dengan yang tadi. Kita lengkungkan ke kiri atau dengan desain yang sama. Cuma kita balik sekarang. Istilahnya kita selang-selingkan ya. Kita balik yang pertama itu lengkungnya ke kanan. Jadi bunga di ujung yang besar itu adalah di kanan. Nah, sekarang bunga yang besar itu berada di kiri. Ya, sama pembuatannya juga seperti di awal, cuma kita mengulangnya di sini, membuat dengan membalikkannya menjadi lengkung ke sebelah kiri anak-anak ya. Nah, begitupun pucuk bunga yang belum mekar itu, yang tadinya berada di kanan, kita bawa ke kiri. Yang ada di kiri kita bawa ke kanan anak-anak. Kita tukar. Nah, jadi memang lebih susah dalam mendesain sesuatu, membuat desain ketimbang dengan mencontohnya secara langsung anak-anak. Seperti yang kalian sudah lakukan di bab pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi di sana kalian hanya meniru bentuk aslinya saja, mentransfernya ke dalam kertas gambar atau ke dalam media gambar ya anak. Nah, tapi di bab kedua ini kalian dituntut untuk lebih kreatif lagi, di mana kalian sendiri yang membuat desainnya. Nah, ini pucuk bunga yang ada di kiri tadi kita bawa ke kanan dia dengan posisi yang sama. Kita balik saja. Sekedar motivasi saja nih anak-anak. Sudah banyak sekali ada perlombaan membuat desain baju atau desain yang lainnya berupa batik kah atau ragam hias anak-anak. Jadi kalau kalian berminat itu kalian bisa mengikutinya ya. Cara membuatnya ya ini, dari awal pasti ada benda atau sesuatu yang menginspirasi kita untuk membuat ragam hias tersebut. Ragam hias apapun itu. Ada ragam hias flora yang pembuatannya itu terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan. Ada ragam hias
fauna itu ada ragam hias berupa, misalnya sebagai contoh ada ragam hias batik berbentuk burung merak, berbentuk gajah, dan lain sebagainya, itu terinspirasi dari hewan. Kemudian figuratif juga ada bentuknya dari manusia dan lain-lain sebagainya, ada banyak anak-anak ya. Itu untuk sebagai model atau inspirasi kita membuat sebuah ragam hias. Dan ini hanyalah contoh kecil anak-anak kita menggunakan bunga atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi kita manfaatkan itu. Nah, ini sudah 2 rangkai sudah kita buat. Jadi yang pertama seperti yang katakan di awal, yang pertama lengkungnya ke kiri, yang pertama lengkungnya ke kanan, yang kedua lengkungnya ke kiri. Nah, ini bisa masih kita sambung lagi di rangkaian yang ketiga, itu kita buat lagi lengkungnya ke kanan. Jadi terus langsung seperti itu. Ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi. Itu anak-anak ya. Sehingga bisa panjang kita buat itu. Nah, ini Bapak tambahkan lagi. Karena kita yang mendesainnya, jadi kita bebas mau tambahkan apapun semau kita, semasih kita menganggap itu menambah keindahan dari ragam hias yang sudah kita buat. Jangan sampai menambahkan aksesoris-aksesoris yang nantinya bisa malah mengurangi nilai estetis dari desain ragam hias yang kita buat. Jadi pikirkan baik-baik anak-anak ya, pikirkan dengan matang-matang. Kemudian komposisinya diperhatikan. Komposisi itu sudah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini baru 2 rangkai. Masih bisa kita tambahkan lagi rangkaian yang ketiga. Dan seterusnya sampai panjang anak-anak. Sampai misalnya kalian membuat desain di sebuah kain yang panjangnya 2 meter. Bisa kalian ulang-ulang ini. Bahkan sampai 4 meter, 5 meter pun bisa. Karena kita terus melakukan pengulangan dari desain yang sama seperti anak-anak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita kembali ke kanan dan ada lagi di bunga yang kita buat 2 juga. Jadi seperti itu anak-anak. Semoga kalian bisa terinspirasi, lebih semangat lagi belajarnya, karena ini juga bisa menjadi modal untuk kalian nanti. Siapa tahu ada yang bercita-cita menjadi desainer anak-anak ya, terutama di bidang fashion. Jadi sekian video dari Bapak kali ini. Terima kasih sudah menyimak.